Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah. Sudah siap untuk belajar? Siap. Ketua kelasnya siapa? Assalamualaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Inna billahi rabba wa bil isyadi dina wa bi Muhammad
Kalau misalnya rendah, Karena mengevaluasi kegiatan produksi dari masing-masing daerah. kalau misalnya rendah tuh pemerintah tuh bisa kayak tinggi rendah nih pendapatannya kan. Jadi pemerintah bisa membuat keputusan untuk menyalurkan bansos atau bantuan sosial kepada daerah-daerah tertentu yang mengalami penurunan atau membuka lapangan pekerjaan lebih besar. Kemudian yang keempat, mengetahui struktur ekonomi. Eza, Kowas dari mengetahui struktur ekonomi. Jadi mengetahui struktur ekonomi itu coba ngasihnya pakai apa? Karisma? Jadi mengetahui struktur ekonomi itu kita tahu dari sektor mana pendapatan negara kita ini mengalami kenaikan, misalnya dari sektor industri, pertanian atau yang lainnya. Oke. Selanjutnya perbandingan. Jadi perbandingan ini negara kita atau pemerintah bisa membandingkan apakah negara kita ini mengalami kemajuan atau malah kemunduran atau malah di tempat. Terus bisa juga membandingkan dengan negara lain. Apakah negara kita lebih maju atau malah lebih menurun. Selanjutnya komponen pendapatan nasional. Yang pertama yaitu pendekatan pendapatan. Menghitung pendapatan nasional dengan menjumlahkan seluruh pendapatan yang diterima pemilik produksi. Jadi di pendekatan pendapatan ini apa saja yang dihitung? Ada yang tahu? Coba dibuka bukunya. Apa saja yang dihitung di pendekatan pendapatan? Ya, keuntungan bisa gaji. Terus sewa, bunga dan yang lainnya. Selanjutnya pendekatan produksi, yaitu menjumlahkan nilai tambah yang diciptakan oleh seluruh sektor ekonomi. Apa saja yang dihitung di pendekatan produksi? Karisma, apa saja yang dihitung di pendekatan produksi? Apa? Dari sektor-sektor tertentu, misalnya dari pertanian. Jadi pendapatan dari pertanian ini kita olah menjadi makanan. Jadi dia itu berubah ke sektor industri, kemudian dijual di jasa, jadi perdagangan. Di perdagangan menjadi jasa. Kemudian pendekatan pengeluaran, yaitu melihat pendapatan nasional dari sisi total pengeluaran yang dilakukan oleh seluruh pelaku ekonomi. Apa saja yang dihitung di pendekatan pengeluaran? Ya, coba lebih keras. Ulang lebih keras. Yang pertama konsumsi, ya investasi. Kemudian pengeluaran pemerintah atau belanja negara. Terus ekspor bersih, yaitu selisih total ekspor dikurangi impor. Yang ketiga yaitu metode perhitungan pendapatan nasional. Jadi metode perhitungan yang pertama yaitu pendekatan pendapatan dengan menjumlahkan seluruh pendapatan yang diterima oleh pemilik faktor-faktor produksi selama 1 tahun dengan rumus Y sama dengan W plus T plus R plus I plus P. Jadi ibu ada contoh soal. Sebuah negara bernama negara bahagia mencatat semua pendapatan yang diterima oleh penduduknya dalam setahun.
Kemudian pendapatan dari sewa. Coba kalian lihat rumusnya. Rumusnya yaitu Y sama dengan W plus T plus R plus I plus P. Ada yang bisa mengerjakan sesuai dengan rumus itu? Ada yang mau coba? Yang berani coba ke depan dan jawabannya benar, kasih hadiah ke depan. Lihat rumusnya, kemudian lihat soalnya. Berapa pendapatan nasional negara bahagia dengan metode pendekatan pendapatan? Coba di segi maju depan. Ayo coba aja. Itu semua dijumlahkan dari tulis rumusnya dulu, kemudian baru ya Y-nya, W-nya yang mana, T-nya yang mana, D-nya yang mana? Rumusnya ada di situ. W adalah pendapatan dari upah, gaji, dan pendapatan lainnya. Coba kerjakan lagi teman sama-sama.
Penetapan produksi, yaitu menjumlahkan nilai tambah yang dihasilkan oleh setiap sektor ekonomi dalam satu tahun. Rumusnya adalah PBB sama dengan NTB tambah pajak atas produk dikurang subsidi atas produk. Contoh soalnya, coba kalian tulis coba. Ini kan angkanya aja ya yang ditulis. Sebuah negara ingin menghitung pendapatan nasionalnya. Mereka mencatat 3 sektor utama, yaitu dari sektor pertanian, industri, dan jasa. Dari sektor pertanian menghasilkan produk senilai 400 miliar. Sektor pertanian menghasilkan produk senilai 4.000 miliar. Namun memerlukan bahan baku seperti pupuk, bibit senilai 1.000 miliar. Satu tuh 4.000 miliar, namun memerlukan bahan baku senilai 1.000 miliar. Yang kedua, dari sektor industri menjual produk senilai 7.000 miliar, namun menggunakan input antara bahan setengah jadi senilai 2.500 miliar. Ini yang satu tadi. Kedua, sektor industri 7.000 miliar, namun menggunakan input antara bahan setengah jadi senilai 2.500 miliar. Kemudian sektor jasa menjual jasa senilai 5.000 miliar, namun memiliki biaya operasional senilai 500 miliar. Oke. Selain itu, negara tersebut mencatat total pajak atas produk dari ketiga sektor tadi sebesar 700 miliar. Mencatat total pajaknya 700 miliar dan memberikan total subsidi atas produk sebesar 150 miliar. Jadi apa dulu yang kita cari nih? Langkah pertamanya, hitung nilai tambah bruto per sektor. Jadi rumusnya itu nilai output atau jual dikurangi nilai input atau bahan baku. Jadi yang ini 400 miliar itu adalah dan sektor pertanian menghasilkan produk senilai 4.000. Kemudian kita kurang dari biaya bahan bakunya 1.000. Berapa? 3.000. Kemudian 7.000 dikurang 2.500. Kemudian ini 5.000 dikurang 500.
untuk mengetahui NTB-nya. Berapa nih? 3.000 ditambah 4.500 ditambah 4.500. Berapa? Terus rumusnya plus pajak atas produknya. Berapa? 700. Dikurang subsidi. Berapa? 150. Berapa jawabannya? 12.000. Sampai sini paham? Oke, selanjutnya pendekatan pengeluaran. Apa dia pendekatan pengeluaran? Ibu kasih contoh soal. Hafiz maju ke depan ya. Dengarkan Hafiz. Coba sini teman-teman. Kamu ngantuk ya? Maju ke depan. Belum ibu baca soalnya. Ada rumusnya. Soalnya adalah sebuah negara mengumpulkan data tentang total pengeluaran. Sebuah negara mengumpulkan data tentang total pengeluaran yang dilakukan oleh seluruh pelaku ekonomi dalam 1 tahun. Yang mana total pengeluaran komisi rumah tangganya. Catat yang pertama. Total pengeluaran konsumsi rumah tangga sebesar 6.000 miliar. Catat aja konsumsi rumah tangga. 6.000 miliar. Kemudian total pengeluaran untuk investasi perusahaan 6.000 M. Kemudian investasi perusahaan sebesar 3.500 miliar. Investasi perusahaan 3.500 miliar. Terus yang ketiga, total pengeluaran pemerintah untuk membangun infrastruktur atau gaji PNS sebesar 2.800 miliar. Pengeluaran sebesar 2.800 miliar. 2.800. Total nilai ekspor dan impor adalah 1.200 miliar dan 900 miliar. Total ekspornya 1.200 miliar. Ya, 1.200 miliar. Dan impornya 900 miliar. Hitunglah pendapatan nasional negara tersebut menggunakan pendapatan 900 miliar. Hitunglah pendapatan nasional tersebut menggunakan pendapatan pengeluaran. Coba lihat rumusnya. Itu rumus.
Tulis. Pemerintah provinsi Selasar Sejahtera ingin mengetahui rata-rata pendapatan penduduknya untuk tahun 2025. Data yang dikumpulkan adalah: 1. Total nilai barang dan jasa yang dihasilkan di wilayah Selasar Sejahtera mencapai 450 miliar. 2. Total jumlah penduduk yang tinggal di wilayah tersebut pada tahun 2025 adalah 3 juta jiwa. 3 juta jiwa. Jadi pertanyaannya, hitunglah pendapatan per kapita Provinsi Selasar Sejahtera berdasarkan PDB tersebut. Karena dari tadi belum ada yang mengajukan diri yang berani ke depan. Tadi kan semuanya masih dulu ya. Yang berani ke depan itu terakhir mengoyo ada 1. Orang pertama dan benar jawabannya. Pendapatan per kapita sama dengan pendapatan domestik bruto per jumlah penduduk. Ada yang bisa? Dibagi 3 kan? Harus dibaca kayak gitu ya? Berarti gagal ya? Gak ada yang dapat. Selanjutnya sampailah kita di penutupan pembelajaran kita. Itu ada soal latihan kelompok. Nanti bisa dipukul.
ya soalnya. Oke, ada yang bisa sampaikan kesimpulan untuk pembelajaran kita hari ini? Jadi, pendapatan per kapita pada dasarnya adalah hasil pembagian pendapatan nasional atau total kekayaan yang dihasilkan negara dengan jumlah penduduk atau total orang yang ada. Oleh karena itu, pendapatan per kapita adalah ukuran paling sederhana untuk menilai tingkat kesejahteraan terhadap suatu negara. Ada yang bisa mengkaitkan dengan kehidupan sehari-hari nggak? Pendapatan nasional, jumlah penduduk, dan pendapatan per kapita. Kaitkan dengan kehidupan sehari-hari. Jadi pendapatan nasional itu adalah kue utuh, kue yang besar. Jadi ini adalah ukuran total kekayaan atau pendapatan yang dihasilkan oleh negara. Kemudian jumlah penduduk. Jumlah penduduknya ini adalah jumlah orangnya, orang yang akan mendapatkan bagian kue tersebut. Kemudian pendapatan per kapita ini adalah hasil pembagian kue tersebut, yaitu rata-rata jatah kekayaan yang diterima oleh setiap orang. Oke. Sampai di sini pembelajaran kita hari ini. Materi kita minggu depan adalah apa? Materi kita minggu depan? Distribusi